solusinya tadi kan tema kita kan, kalau kita ingin menjadi umat yang setia kepada Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya memberikan 5 solusi. Yang pertama, ini jangan sampai ditunda, bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Ini solusi syar'i yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Artinya apa Pak? Ayo masjid-masjid se-Mojokerto, kitab al-wala wal bara dikaji lagi, ya, di masjid-masjid seluruh Mojokerto. Ya. Kenapa? Kalau mufassir ahli dari tafsir, ayat-ayat yang paling banyak dalam Al-Quran itu ranking pertama, ayat yang mengungkap tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ranking kedua, ayat-ayat yang mengungkap tentang al-wala wal bara. Kenapa itu penting? Rasulullah sampai memberikan satu penegasan. Kalau Rasulullah SAW, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Fa inna ma tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Rasulullah tegaskan lagi, walan tabi'at ta'mal iman wa in kafara sallahu wa sawmu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Al-wala itu masdar dari fi'il waliyah. Artinya sama muslim harus saling kuat menguatkan, topang menopang, saling bantu-bantu. Jadi kalau diterjemahkan, al-wala itu loyalitas, dukungan, kecintaan. Kemudian bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kemana al-wala kita berikan? Kemana loyalitas kita, dukungan kita, kecintaan kita berikan? Allah kabarkan dalam surah Al-Maidah ayat 55-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal ladzina amanu alladzina yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Innama, ini kan bentuk takkid, penegasan. Hanya saja. Artinya aulia kita, wali kita hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Titik. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Bahkan sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 56, lanjutan ayat ini. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Tapi syaratnya tadi,
Loyalitas kita wajib kita berikan hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik. Kemudian al-bara. Al-bara itu masdar dari kata barokah, putus. Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 1 ini, tanpa diawali Bismillah. basmalah. Semua surah diawali dengan basmalah kecuali surah At-Taubah tanpa basmalah. Langsung bara'atu minallahi wa rasul. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasul. Bara, putus. Nah ini, jadi kita harus, ini solusi yang pertama. Bismillah. Jadi benar-benar kita harus sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah pertanyaannya, wilayahnya al-wala itu apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik itu ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan orangnya. Begitu juga al-bara, itu apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kita wajib membencinya, baik itu ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan maupun orangnya. Nah, makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, sekalipun kita banyak sholat kita, puasa kita, kalau kita belum mengamalkan al-wala wal bara, Rasulullah ngabarkan kita tidak akan bisa merasakan lezatnya iman. Tidak akan bisa. Sampai Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-dhaqu ural iman al-hubbillah wal-hubbu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat al-hub fillah wal-hubbu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jelas? Nah sekarang kalau ada etikot keyakinan tadi seperti tadi, semua agama sama. Benar. Nah kita berikan wala atau barok? Kita memberi wala atau barok? Putus. Barok. Jadi kalau ada keyakinan yang menyimpang, barok, putus. No. Itu. Baru insya Allah kita akan merasakan lezatnya iman. Nah kira-kira kalau umpama satu saat nanti Ahok datang ke sini pakai sorban, sorbannya hijau lagi, pakai sarung, pakai kopiah, Josir. ya. Tapi gue Kira-kira kita memberikan wala atau barok? Barok. Kelihatan. Wala kan loyalitas, kita dukung, barok kita tolak. Barok atau wala? Barok. Walaupun pakai Sorban. Munafik. Dan sekarang ini strateginya seperti itu. Oke. Jadi Sampai ketua PSI yang dulu siapa? Grace Natali, ya jilbab. yang ketua PSI Partai Solidaritas Indonesia, yang sekarang katanya partainya Jokowi, ya kan? Itu Grace Natali itu kan sudah terang-terangan PSI partai anti agama, jelas kan? Oke. Sudah diproklamasikan. Nggak tahunya dia nggak pede. Gagal pemilu yang dulu, nggak terpilih. Akhirnya pakai busana jilbab. Krishna tadi pakai jilbab, datangi pesantren-pesantren supaya PSI dipilih oleh umat Islam. Padahal dia sudah pidato PSI partai anti agama. Jelas ya? Krishna tali. Tapi tidak tahunya diboykot sama umat Islam, akhirnya gagal kan masuk parlemen. Tapi sekarang langsung berubah jadi partainya Pak Jokowi. Sekarang akhirnya Krishna tali pakai jilbab. Bahkan saya ketemu di Jember itu Pak, ada orang-orang PSI pakai yang wanita pakai jilbab. Nah
Nggak pede, dia ngomongnya anti agama, tapi nggak taunya sampai akhirnya nyewa Mbak Yeni putranya Gus Dur, ya kan? Derek Mbak Yeni pilih, loh Pak, otomatis itu ada bin amplop bin fulus. Nah, umat Islam harus cerdas, Pak. Jangan mudah dikadani. Dibujui. Bohong. Ini sudah cerdas. Kemudian bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, solusi yang kedua, kobarkan semangat jihad fisabilillah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya memberikan uswah, memberikan contoh. Rasulullah menegaskan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Amil Islam wa Amadus Salah wa Dirwatus Sanamil Jihad fisabilillah. Pokok sesuatu itu Islam, tiapnya sholat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Allah Akbar. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Muhammadiyah dan NU bersatu. Oke. Insyaallah ini awal. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Kalau sudah Muhammadiyah dan NU bersatu, Tidak ada kekuatan. insya Allah banyak problem berbangsa dan bernegara terselesaikan. Amin. Ya. Sehingga akhirnya Muhammadiyah 2024 dan NU, Muhammadiyah dan NU sepakat jihad konstitusi. 2024 diniatkan jihad konstitusi untuk memilih pemimpin ideologis. Amin. 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 Setelah amin, Amin. amin ya robbal. Alamin. Insya Allah Amin aman. kita optimis. Amin Allahumma Aman Kita harus dulu. optimis. Aman. Amin. Karena selama ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Pak Anies Baswedan ini bolak-balik mengecewakan. Apa? Mengecewakan orang yang pesimis. Mengecewakan orang yang pesimis. Kan pertama isunya setelah pulang dari haji, Pak Anies mau